Hello guys, welcome back to my channel Isman Leandro Official ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas masalah rekomendasi layar LCD semua iPhone ya teman-teman, yang khusus basic ya. Ini bukan khusus Pro dan Pro Max ya teman-teman. Jadi masih banyak sekali yang bertanya di video saya yang sebelumnya untuk rekomendasi pembelian LCD iPhone 11 basic ya teman-teman. Nah, video ini saya buat sengaja untuk teman-teman yang masih kebingungan pemilihan untuk pembelian LCD ya, tentunya untuk penghematan budget teman-teman juga ya, dan kualitas tentunya yang kalian dapatkan. Nah, video kali ini saya buat khusus iPhone basic ya teman-teman. Aku ingatkan ini khusus iPhone basic, bukan untuk Pro dan Pro Max ya teman-teman. Nah, di sini tentunya sangat penting sekali buat pengguna basic ya teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke inti tutorialnya. Dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan video ini, tentunya kalian harus like dan subscribe ya teman-teman. Nah, like dan subscribe teman-teman itu sangat bermanfaat sekali bagi saya ya, untuk semakin semangat dalam pembuatan video-video selanjutnya yang berhubungan dengan elektronik, yaitu laptop, komputer, Android, iPhone, dan sejenisnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mempersingkat waktu dan langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama di sini studi kasus khusus iPhone 11 ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 LCD yang menurut saya yang sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang ingin menggantikan LCD teman-teman ya, khususnya di iPhone 11 dan sejenisnya. Nah, untuk video ini saya studi kasus di iPhone 11. Nah, yang pertama kita langsung ke pembahasan yang pertama. Ini ada layar LCD FHD ya dari produk Incel. Nah, harganya tuh berkisar dari 200.000 sampai 250.000. Mungkin ada juga yang di bawah 200.000 ya teman-teman. Ini khusus 11 basic. Nah, mungkin kalian nanti kalau teman-teman pengen bertanya masalah tokonya, nanti kalian bisa cantumin di kolom komentar video YouTube ini ya teman-teman. Insya Allah nanti saya akan mengirimin link untuk pembeliannya ya, yang sudah terpercaya untuk tokonya ya, untuk pembelian di toko ini ya teman-teman. Incel itu sejenisnya kayak gini ya teman-teman. Untuk yang 11 ya, ini dari merek Incel. Nah, untuk Incel ini banyak macam ya teman-teman. Ada yang JK, ada yang aku lupa ya merek-mereknya ya, ada beberapa jenis untuk Incel. Nah, ini kalau Incel ini dia belum mengeluarkan yang OLED ya teman-teman, tapi dia sudah mengeluarkan yang FHD ya teman-teman. Nah, kualitas FHD ini mungkin masih di bawah OLED ya teman-teman, tapi untuk keunggulannya, untuk layar sentuhnya tuh masih normal ya teman-teman, hampir sama dengan OLED dan original juga. Harganya juga tergolong murah ya teman-teman. Ini kalian bisa dapatkan di harga 200.000 sampai 250.000. Nah, kalian cukup imbangi budget kalian ya teman-teman. Tapi sebelumnya ada 3 pilihan di sini ya, termasuk Incel. Jadi saya akan menjelaskan buat teman-teman dan harus pilih yang mana ya teman-teman jika budget kalian mendukung ya teman-teman. Nah, untuk bagian bezernya dia sedikit tebal kalau untuk yang Incel ini ya. Nah, kebetulan aku nggak ada yang yang LCD-nya, jadi aku contohkan di LCD iPhone yang sudah retak ya teman-teman, yang udah rusak. Nah, untuk bezernya kelemahannya tuh dia sedikit tebal, jadi kelihatan iPhone kita tuh nanti kelihatan di sininya agak sedikit nimbul ya teman-teman, berbeda dengan OLED dan yang original. Dan untuk kualitas visual dari gambar yang dihasilkan oleh LCD FHD ini juga nggak terlalu tajam ya teman-teman. Ini dia berbeda jauh sekali dengan LCD OLED maupun yang original ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang senang dengan kecerahan atau yang visualnya yang bagus, itu teman-teman bisa ambil yang OLED atau yang original ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan FHD ya. Nah, keunggulannya itu hanya di harganya yang murah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke LCD OLED GX ya. Nah, untuk pilihan dari OLED ini, tentunya OLED ini ada beberapa tipe ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil yang GX ya, karena saya sudah banyak sekali melakukan pembelian untuk GX ya teman-teman. Untuk merek GX ini yang AMOLED atau OLED ya teman-teman. Jadi aku rekomendasi yang GX ya teman-teman. Dan ada juga beberapa merek yang gak kalah bagusnya juga. Nah, di sini kita studi kasusnya di OLED GX ya, karena udah beberapa user yang sudah aku gantikan LCD-nya menggunakan OLED GX, dan sampai sekarang itu belum pernah mengajukan klaim ya teman-teman. Nah, untuk GX ini kalian bisa dapatkan di harga 250.000 sampai dengan 300.000-an ya teman-teman, tergantung tokonya. Ini studi kasus saya ingatkan kembali di 11 basic ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kualitas GX dia juga
kurang lebih hampir sama dengan original ya teman-teman. Dan untuk perbedaan visualnya juga nggak terlalu jauh dengan yang original ya teman-teman. Nah bezernya juga dia tipis, hampir sama dengan original, persis malahan ya 11-12 dengan original ya teman-teman. Nah untuk kekurangannya tuh mungkin dia harganya sedikit lebih tinggi ya teman-teman, tapi nggak terlalu tinggi kalau untuk 11 basic ya. Tapi kalau kalian pembelian untuk Pro Max itu jauh banget harganya ya teman-teman, bisa sampai 3 kali lipat harga dari yang FHD ya teman-teman atau Incel tadi. Jadi untuk GX OLED ini kalau yang untuk Pro Max aku ulangi itu harganya terlalu jauh ya teman-teman kisarannya. Tetapi untuk yang basic ini nggak terlalu ngaruh ya, paling perbedaan 100-200 ribuan itu nggak sampai ya. Nah seperti itu ya. Nah kelebihannya juga dia bisa kita copy True Tone. Dia juga kita dapatkan ini nih, kita dapatkan IC-nya, IC copy. Jadi nanti teman-teman bisa aktifkan kembali True Tone kalian dengan mengcopy True Tone dari layar asli kalian yang sudah rusak ke GX ini ya, ke LCD GX pembelian terbaru kalian ya teman-teman. Nah seperti itu. Kalau untuk FHD ada beberapa yang bisa di copy, ada yang enggak juga ya teman-teman. Nah perbedaannya di situ ya teman-teman. Jadi tinggal kalian fokuskan aja mau yang FHD atau yang OLED GX. Tapi sebelumnya di sini yang enggak kalah penting ya teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga. Nah di sini ada yang namanya layar LCD ori copotan ya. Mungkin banyak teman-teman nggak tahu ya sama ada penjualan LCD ori yang copotan ya teman-teman. Nah di sini buat teman-teman yang masih bingung juga dengan link pembeliannya, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Harganya cuma 300 sampai 400 ribu tergantung toko yang kita lakukan pembelian tersebut ya, ada berbeda-beda ya. Dan harganya juga bergantung pada kondisi LCD copotannya ya teman-teman. Ada yang 90% kelayakannya dan mungkin ada yang di bawah. Nah itu harganya bergantung pada kelayakan dari LCD tersebut. Oke. Nah di sini kita ambil rata-rata ini 350.000 ya yang untuk ori copotan 11 basic teman-teman. Kalau ambil GX juga nggak terlalu jauh perbedaannya ya. Jadi di sini mungkin teman-teman masih bingung ya. Ada ori copotan ya, LCD ori copotan. Nah untuk perbedaan ini tentunya kita udah nggak asing lagi ya dengan yang ori ya teman-teman. Kualitasnya tuh udah dipastikan super ya teman. Nah kembali ke teman-teman ya, percaya nggak sama dengan yang namanya secondan ya teman-teman. Tetapi kalau aku pilih, aku lebih mendingan beli yang ori copotan ya, karena tentunya kalau di marketplace kalau memang nggak sesuai kita bisa balikin kembali ya, kita bisa ajukan klaim pengembalian uang ya teman-teman jika memang nggak cocok. Dan tentunya di toko yang aku rekomendasikan ini dia sudah memberikan garansi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir jika memang LCD yang kita dapatkan itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan, nanti kita bisa ngajukan klaim garansi ya teman-teman. Oke seperti itu ya. Jadi pilihan mana yang paling kalian inginkan dari ketiga LCD tersebut, FHD Incel, OLED GX, atau original copotan ya teman-teman. Jadi tentunya kalau aku pribadi, aku nyaranin kalian untuk ambil yang LCD original copotan ya teman-teman. Karena untuk perbedaan harganya juga nggak terlalu jauh. Tentunya kalian sudah mendapatkan yang produk original yang sudah tidak kita ragukan lagi ya untuk kualitasnya ya. Karena untuk OLED juga sebenarnya itu nggak jadi masalah, tetapi kalau kita bandingkan dengan yang original tentunya jauh sekali untuk kualitasnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasan di video kali ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman pengguna basic ya, iPhone basic, baik itu 11, 12 sampai dengan 15. Itu kembalinya ke kalian semua ya, sesuaikan budget kalian. Dan untuk yang khusus 11 basic, saya sarankan mending kalian ambil yang ori copotan ya, karena udah banyak sekali beredar ori copotan untuk handphone 11 sampai dengan 13 ya. Tetapi kalau untuk 14 series ke atas itu mungkin ada beberapa toko yang sudah menjual untuk LCD ori copotan, dan harganya mungkin itu sangat tinggi sekali ya. Tapi untuk basic nggak jadi masalah. Tetapi kalau untuk yang versi Pro dan Pro Max itu sangat tinggi sekali kalau untuk LCD ori copotannya ya teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini bagi teman-teman yang merasa bermanfaat. And see you again. Thank you.